kamu konteksnya untuk kita wajib mentaati pemimpin itu kamu ambil dari mana coba? Iya, Kamu kita lihat mengatakan, sebentar Rul, saya tanya Rul dulu. Saudi. Rul, kamu Arab Saudi mengatakan, sebentar, Arab Saudi juga, Bang. Bata. Arab Saudi sebentar. Saya tanya Arul dulu. Kamu dan Arul ketika mengatakan wajibnya kita mentaati pemimpin 100%, itu kamu ngambil dari mana? Taatlah kepada Allah, kepada Rasul, dan pemimpin di antara kalian. Oke. Sudah ya? Gini Bang, Apakah- gini abang nggak bisa, Bang Babata bentar ya. Abang nggak bisa menyalahkan tadi pemimpin itu, karena kan sudah kita pastikan tadi, dia itu orang awam di antara orang yang awam. Kenapa abang salahkan lagi? Sementara orang yang lain juga awam juga. Kecuali abang datang ke situ. Oh, kalau itu jangan diangkat ke nggak sini, masalah. Rul. Kalau narasimu harus memaksa saya seperti itu, jangan diangkat ke sini. Makanya begini. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Kan gitu kan. Koma itu wa atiu ulil amri minkum. Ya. Kita itu harus taat kepada pemimpin ya. Dengan koyit selama fatwanya selari dengan agama, ketika tidak ya maka kita boleh tidak taat. Lah sekarang seorang pemimpin yang tolol mengatakan kita haram kunut ya, terus Pasir Kopo mengatakan di Saudi itu katanya sudah berlaku. Coba kamu cek apakah orang yang berkunut di Saudi itu akan ditangkap. Apakah akan ditangkap? Bang, Kan gini Bang. lucu. Terus sebentar. Jangan gini-gini. Ini kamu bicara agama. Terus kemudian sebentar. Apakah ada fatwa di negara kita ini yang memang menghalalkan riba? Coba beritahu saya. Oke. Ya, jadi gini ya. Kita bisa menyimpulkan sesuatu itu kan kita lihat berdasarkan fakta yang ada. Artinya hal yang bukti yang sifatnya empiris ya. Kita lihat di Arab Saudi, apakah setiap imam-imam yang mereka memimpin sholat subuh itu di sana ada bacaan kunut subuh? Kan tidak ada. Ya, kecuali kalau kunut nazila memang ada. Kunut nazila itu pernah kita lihat ya. Atau kunut witir ada gitu loh. Nah, kesimpulannya adalah kenapa mereka tidak kunut subuh? Itu, ya kan? Ya secara asumsi, walaupun saya bangun atas asumsi ya Bata ya, meskipun itu salah atau tidak. Berarti kita mengasumsikan bahwa memang pemimpinnya itu melarang untuk melakukan kunut subuh. Gitu. Oke, saya jawab Gitu ya. Sedangkan, sebentar. Siap. Sebentar. Oke. Nah, Kayaknya sedangkan sudah ini. kita di Indonesia masalah sabar, tenang. Iya, saya suka hari ini kamu adem, artinya tidak temperamen kan? Enggak, emang saya begini Semalam loh. datang marah-marah, saya dimarah semalam. Ya, jadi Lanjut. gini. Ya saya marah kalian itu karena kalian sekolam dengan para orientalis, pro orientalis yang mereka itu meragukan atau ingin membatalkan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, si Pulfik dan Neflos itu. Lanjut. Gitu loh. Kita berdua ini. Sebentar. Biarkan dia ngambang-ngambang sendiri. Biarkan. Sebentar. Ya. Jadi kalau saya berbeda dengan Abata, dengan teman-temannya lain, nggak jadi masalah. Tapi kita punya sisi kesamaan. Samanya apa? Kita sama-sama menerima Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Udah jelas-jelas ingkar sunnah. Ngapain kalian sekolah dengan mereka gitu loh? Saya tuh herannya di situ. Sudah. Ini kan sudah hal yang saya kira jangan bermudahana Abata. Bermudahana dengan orang-orang semacam itu, jangan bermudahana. Jangan kasih kendor. Mereka meragukan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, menyerang Abu Hurairah. Harus kasih kendor, bukan jangan kasih kendor. Mereka harus kasih kendor. Mereka harus kasih kendor karena mereka mau Enggak lah, kita jangan gitu ayatnya.
Oh, kita tidak kendor. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Gimana? Lanjut. Sudah, Oke. saya jawab. Bentar, ini. bentar, Soal Mas belum Arif. jawab. Sebentar. Rul, kamu diam dulu. Kamu diam dulu. Kamu diam dulu. Jadi sudah ada yang alim ya kamu. Ya, Kalau jadi sudah ada air itu debu tidak berlaku lagi. Jadi begini. Semalam itu ceritanya kita sedang bermusyawarah. Begitulah, Kapan kita Abang. mau diskusi? Sebentar. Kapan kita mau diskusi tentang orientalis? Karena sebelum ini Publik itu sudah 2 kali tumbang oleh Yai Hilman, gitu ya. Publik minta dibedah lagi, makanya kita naik untuk berbincang, menentukan waktu dan tempat. Bagaimana, apakah Basmi mau tidak membedah buku Publik? Saya katakan buku Publik ini terlalu receh untuk kami tanggapi. Saya tidak perlu membaca itu, saya tahu kamu sudah offset kan gitu ya. Makanya dia minta ayo dong tanggapi. Kalau mau benar-benar ditanggapi, ya nanti nunggu kami luang. Karena kamu terlalu receh dan sudah offset. Jadi ketika orang membaca itu sudah tahu sesatnya. Jadi nggak perlu ditanggapi. Lah makanya semalam kita diskusi tentang itu, Pasir. Artinya begini. Jangan semua yang hitam itu kamu gebiah uyah itu semuanya arang. Batu juga ada yang hitam, kan gitu ya. Jadi ketika kita memandang itu yang yo diikutkan dengan akal dan pikiran. Oh mereka sedang apa kan begitu ya. Bukan kita sekolah lalu kita sama, tidak. Nanti tunggu. Kalau kamu nggak percaya itu saya sudah upload itu diskusinya ya Ustadz Hilman dengan Publik. Cuman nggak menarik. Ya sebenarnya ada 3 sesi ya. Saya udah nyimak, saya lihat Hilman itu ini kesusahan dia menghadapi Fulfik. Sudah saya lihat. Jadi Di mana coba? Di YouTube kan? Poin apa? Poinnya apa? Poinnya apa? Jadi bentar, sabar. Betul poin orientalis. Siap. Beberapa kali pun saya melihat seperti Ghazali juga pernah berdiskusi dengan Poinnya apa? Fulfik. Pak Pasir Gepung. Teman yang lain. Jadi gini, kita kan kalau ingin berdiskusi dengan si pro orientalis seperti si Fulfik, itu kita jangan ke Fulfiknya, gitu loh. Kita pergi kepada orang-orang yang memiliki ide itu. Siapa? Ya Ignaz Goldziher sama Joseph Chap. Ada satu orang lagi saya lupa. Jadi orang inilah yang dia itu melahirkan pemikiran kritik terhadap Sahih Bukhari dan Sahih Muslim atau masalah isnad, gitu loh. Nah, asli Abata, waktu Ana pertama berdiskusi dengan beliau, Ana sedikit kesusahan ya dengan si Fulfik ini, ya. Akhirnya kemudian saya cari referensi, Gimana? Gini, sebentar, saya ceritakan dulu ya. Jadi saya cari referensi, saya lihat apa sih kritik yang jelas yang disampaikan orientalis Arab ini kepada sebentar bang, diam dulu, jangan dipotong-potong. Gimana sih? Nah, akhirnya kemudian saya mendapati seorang ulama hadis ya, Syekh Muhammad Mustafa Al-Ghami, dialah yang dia lulusan Al-Azhar dan juga dia lulusan Birmingham, Inggris. Nah, dia ini yang membantah buku Joseph Chap dan Ignaz Goldziher. Makanya saya banyak belajar tentang Syekh Muhammad Mustafa Al-Ghami itu. Saya sudah menangkap sedikit poin-poinnya, dan saya lihat ketika Hilman berdiskusi dengan itu kesusahan. Makanya Fulfik saya bilang dia tadi malam kan, oke Fulfik, kalau kamu mau diskusi sama saya, ayo saya live, kita berdua diskusi. Antum jangan takut timing dan lain sebagainya. Ayo kita diskusi baik-baik. Nggak pernah berani dia nggak pernah berani. Dia beraninya itu di room-room orang. Beraninya itu hanya di room-room orang, gitu. Sudah, saya jawab gini. Kalau kamu mengatakan kesulitan, ya wajar lah. Karena kita tahu kapasiti kita seperti apa. Wajar, tapi sekarang yang jadi masalah itu begini.
Ya, ketika kamu merendahkan Yai Hilman, ini kan lucu, sedangkan beliau sedang berdialog dengan orientalis dan kamu sendiri tidak mampu ketika itu. Saya yakin ya, Hakul yakin ya, dari Wahabi-Wahabi itu saya katakan tidak mampu karena belum ada yang tampil. Belum ada yang tampil. Ya mungkin paling-paling jauh kamu ya, walaupun dengan ngawur-ngawurnya seperti apa kan. Saya akui itu, kamu dan harus mengakui. Kemana maning, ya sebenarnya. Kemana maning, kemana Mataram, kemana ABS, kemana coba? Abata Kemana gini. Sebentar, saya habiskan dulu. Saya udah diskusi habiskan dengan dulu. Fulfik itu pernah. Cuman dia ini kan hanya mengekor saja. Giliran ketika ditanya feedback, mirroring ke dia tuh nggak paham. Makanya gini, jadi dia itu kalau diskusi di grup dengan teman-temannya atau dengan yang lain, itu dia nyerangnya pribadi terus. Maki-maki orang lah, bilang ini, itulah, dan sebagainya. Saya udah merasakan, makanya saya bilang, ayo Fulfik, kalau kamu berani diskusi sama saya live, kita berdua saja, nggak ada yang lain. Itu nggak pernah berani ya, Bata. Ya, wallahu alam ya, saya tidak itu ya, kayak nggak boleh berani ya. Tapi nyatanya Wuplik itu justru tunduknya sama kami, termasuk Ibnu Syihab ya. Ibnu Syihab itu tunduknya sama Aswaja. Sekarang begini, dari kalian yang mengatakan sedikit-sedikit kami dituduh Syiah, sedikit-sedikit kami dituduh Syiah, padahal kami bukan Syiah ya. Terus fakta nyata di depan kalian, Ibnu Syihab itu kan nampak sangat rofidohnya. Dari kalian tidak ada satupun yang muncul di permukaan. Tidak ada satupun. Kami beli buku Ibnu Syihab, kami korbankan duit. Sebentar. Saya diskusi dengan Ibnu Syihab itu saya. Sebentar. Nggak berani diskusi sama saya dia. Waduh, Gini. klub sepihak ini. Dua ini klub sepihak ku pegang ini. Ini ya, sedikit ya. Pertama, Pasir Kepuh, saya yang sediakan room. Ente siap dengan pulpik. Kedua, kalau memang siap dengan itu siap, saya yang jadi modal, jadi siap. Loh, saya tidak akan jangan siap ditarik berdiskusi lagi dengan loh. Gimana sih? Saya tidak akan siap berdiskusi dengan Fulfik kecuali di room saya. Tidak ada pihak ketiga. Tidak ada pihak ketiga. Coba. Fulfik dia bilang dia dari Wahabi. Dari mana Sadar dia nggak Wahabi? itu, Pasar Kepuh, sadar nggak? saya tanya Sabar dia dulu, tentang kita kan dia. disuruh Sadar salah nggak itu satu, kau? dia nggak Itu paham. kau menunjukkan kebodohanmu. Masa ia berani di kandang? Gimana sih? Atau yang di tempat lain mau nggak? Di tempatnya ini siapa? Saya carikan tempat yang netral, mau nggak? Enggak. Saya hanya kemudahanmu kalau dia ditunjukin. diskusi dengan saya live, dia naik, kita berdua diskusi, itu saja. Dan jangan khawatir, saya biasa diskusi dengan teman-teman Basmi, biasa. Saya bisa diskusi dengan Oten, saya bisa diskusi dengan ateis. Kita bisa tertib kok. Saya tidak memframing. Inti ini gimana sih Pak Pasir Kepuh? Mau nggak dengan itu siap? Saya carikan Apanya? tempat yang terbaik. Nggak usah, kalau mau Nah, diskusi kan pernah aku ente. Gimana sih? Ini ku tag dulu ya, full ku share ke dia ini, ku ajak ke sini nih, biar kau berhadapan sama dia. Host turunin yang lain, biarkan Pasir Kepuh host dengan pulpik. Enggak. Fulfik itu nggak bisa kalau diskusi dalam room seperti ini, dia nggak bisa. Dia harus diskusi dengan saya di live saya. Kalau dia berani diskusi. Dia nggak bakalan berani naik di live saya. Loh, siapa yang berani kalau kau kerjanya cuma mute kick, siapa yang berani Pasir Kepuh? Gimana kau ini? Wow, antum kamu lihat di VT saya diskusi tertib kok sama Oten, sama Tertib ateis. dari mana? Aneh-aneh kau. Kamu lihat di VT saya, makanya saya itu bukan orang yang tipenya itu otoriter loh, Bang. Orang gentleman dimanapun itu siap Pak Pasir Kepuh. Bang Jo, moneter Bang Jo. Enggak. Lanjut. Saya udah pengalaman diskusi di room itu nggak tertib, mesti nggak tertib. Ya, mesti nggak tertib. Ya. Jadi Coba kalau lihat dia ya, si mau- Herman ini coba sebentar ini. Ini Herman sibuk nuduh saya Syiah. Giliran ada Ibnu Syihab yang jelas-jelas Rofidi, ketakutan dia. Gimana ini coba? Mental apa coba?
Iya, jadi Oke, masuk, begini masuk, ya. jadi Kalau gini. sama Fulfik itu udah nggak ada ininya, dia tuh hanya pengekor, ya. Dia gini loh, Gini. masih mending Masuk. Ignaz Goldziher sama Izin, Joseph masuk. Chet, mereka itu belajar bahasa Arab, ngerti bahasa Arab gitu, mereka itu orientalis. Fulfik ini malah kosong sama sekali, hanya pengekor doang. Izin masuk. Gini ya, kamu tadi mengatakan publik bukan Wahabi dan sebagainya. Maka yang layak menjawab itu ya saya. Saya itu berkawan dengan publik itu dari 2013. Saat itu kami sama-sama di Apologet ya. Sama-sama di Apologet. Lepas itu publik memisahkan diri dengan saya. Maaf, saya tidak bisa bersama dengan kamu karena kita beda haluan. Kamu pilih jalan. Jadi jangan pernah jangan pernah dilupakan sejarah. Kalau kamu menafikan publik bukan bukan Wahabi ya salah. Wong saya yang tahu. 2 tahun kemarin itu publik itu kalau sebentar saja. Saya jelaskan Orang jadi dulu, saya jelaskan dulu. Wahabi itu kalau saya tanya usul salasa apa, mesti dia ngerti. Sebentar, saya jelaskan dulu. 2 tahun kemarin itu publik itu kalau live itu masih membaca bukunya Muhammad bin Abdul Wahab dan Ibnu Taimiyah. Dan paling getol ya kesana kemari ada dengan saya di room Yai Mahsud. Itu beliau masih mendakwahkan tentang itu dan kami masih berdebat tentang Wahabi Salafi dengan dia. Masih itu tentang bid'ahnya semua dan sebagainya masih. Jadi jangan dinafikan kalau dia bukan Wahabi. Terus dia mungkin ada kejanggalan ya tentang sistem ketuhanan ya. Tuhan bertangan, Tuhan mengkerut kakinya, makanya dia pindah. Jadi saya rasa gini, kedepannya ini kamu juga akan pindah ke sana ini. Karena kebingungan dengan mensifati Tuhan. Maksudnya bingung gimana? Justru kita nih yang paling nggak bingung, kita yang paling percaya. Justru teman-teman inilah yang bingung. Justru kita tuh simpel, akidahnya tuh simpel. Nggak kayak antum semua itu loh. Saking simpelnya Tuhan harus turun naik ya. Loh, yaf'alu ma yurid abata. Allah melakukan apa yang dia inginkan. Kenapa kamu mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Allah gitu? Kan heran. Gimana sih ya abata? Gini, ya fa'alu lima yurid bukan ya fa'alu ma yurid. Fa'alu lima yurid dalam surat Al-Burud. Ya, terus kemudian kita maksudnya maksudnya begini loh. Jadi Allah itu, Tuhan itu tidak ditanya terhadap apa-apa yang dia lakukan. Justru kita makhluk ini yang ditanya. Lah kenapa makhluk mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Tuhan? Itu kan bukan. akalnya ditaruh di mana, Abata? Begini Pasir Kepo. Dalam mensikapi fa'alu lima yurid, itu jangan kebablasan sehingga seperti Ad-Darimi mengatakan bahwa Tuhan itu boleh nongkrong di sayap nyamuk. Karena apa dalilnya? Fa'alu lima yurid. Ini kan bablas. Makanya belajar. Enggak, Abata. Antum keliru dalam memahami ini. Antum keliru. Maksudnya apa? Yaf'alu ma yurid. Fa'alu ma yurid yaliku bijalalihi, itu loh Abata. Dia melakukan apa yang dikehendaki sesuai dengan kemahaagungan, kemahamuliaannya. Kalau dia mau turun, kenapa antum mempertanyakan turunnya? Itu kan heran. Saya tidak mempertanyakan turunnya. Loh, Gini. antum percaya nggak sifat nuzulullah itu antum percaya nggak? Percaya. Loh, tadi Percaya. antum mengatakan masa Tuhan turun. Gini Pak. Pertama, kasih tahu saya dari zaman Nabi, sahabat atau ulama salaf yang meletakkan Allah ada kaif. Sedangkan kita tahu Kaif turun yang mana maksud antum ini?
Antum ini kebanyakan nanya, ketika ditanya malah bingung gitu loh. Kan saya baru Maksudnya kayak lakukan gimana? tanya, kan dari tadi kita sama-sama saling tanya ya. Kita sama-sama saling tanya. Kita tidak pernah mengkaitkan Allah. Karena Begini. gini, abata gini saya bilang, antum ini sering lupa loh. Kita itu kan apa kaidah yang dikatakan oleh Imam Malik, ya. Hal itu adalah maklum, wal kaifiyatu majhulun. Itu loh. Majul Gitu. apa, Pak? Ya, Yang hal saya tersebut tanyakan itu maklum, wal kaifiyatu majhulun, was'alu anhu bid'atun. Ya. Ya, apa itu maklumnya? Majul itu apa, maklum itu apa di situ. Apa? Jangan sampai sembrono, semua mentang-mentang bisa baca terus diterapkan semaunya. Maka saya butuh, Gimana tuh ini? iya saya butuh penjelasan maklum di situ apa, Majul itu apa? Kita paham dalam gramatika Arab ketika dikatakan majul itu artinya ada tapi tidak diketahui, makanya ada naibul fa'il. Ya, makanya ada naibul fa'il. Sekarang yang saya mau tahu, majul dalam situ itu maksudnya apa? Apakah sama dengan gramatika Arab tersebut? Coba bagi tahu saya. Makanya antum lihat ya kalimat sebelumnya, kaifiyahnya itu majhul. Yang saya ingin tanyakan Kaifiyahnya. Yang majul, ya Ya, kaif majhul itu tidak berarti diketahui. ada tapi tidak diketahui. Kaifnya itu ada Tidak. tapi tidak diketahui gitu ya. Aduh, Bata nih gimana sih? Majhul itu artinya apa? Sesuatu yang terhijab, yang tidak gini. Yang tidak bisa dijangkau oleh akal dan pikiran itu majhul. Berarti ada. Ya, ada gimana sih? Berarti ada atau Antum tidak? kalau menolak itu, antum jadi Berarti ada mu'attolan, jadi kaif atau mu'attilah. tidak? Berarti Allah ada Apanya? kaif atau tidak? Coba dari majul itu. Ada tidak? Apanya? Ya contoh Apanya? begini ya, pada lafaz duriba Zaidun telah memukul telah dipukul Zaid kan gitu. Kaifahnya itu, kaif takyifnya itu kan tidak diketahui. Tidak diketahui oleh apa? Tapi Oleh tidak akal diketahui dan ya. pikiran kita abata. Maaf. Tapi hakikatnya itu ada. Masya Allah. Gitu loh. Saya simpulkan dulu, ini bicara akidah jangan main-main. Mafhum dari perkataan Main-main sampean berarti mana? Allah. Kamu yang main-main. Iya, saya simpulkan dulu perkataan sampean. Berarti mafhum dari majhul yang kamu sampaikan itu kaifnya ada tapi tidak diketahui. Betul? Iya, betul. Dari mana datangnya pemahaman seperti itu sedangkan semua sepakat Allah bila kaif? Kasih tahu saya, pemahaman seperti itu dari Imam mana? Malik tadi loh. Al-istiwa'u ma'lumun wal Iya. kaifiyah Gini. Antum mau menyalahkan Imam Malik? Enggak menyalahkan Imam Malik. Lo Sepakat. panik apa? Kitab Panik nih, Aqidatul Pasir Kebo. Awam ya, kitab Aqidatul Awam. Antum jangan bilang akidatul awam di sini. Bentar. Gimana? Nanti kita pakai data. Kitab Aqidatul Awam. Data juga Anda udah bisa pakai data. Jadi Boleh saya ngomong nggak? Ini kitab Aqidatul Awam disarah dengan Nuluram itu jelas mengatakan itu Syekh Marzuki, sanadnya ke Imam Malik, semua tahu satu dunia. Alhamdulillahil qadimil awali al akhiri baki bila tahawuli. Allah itu tidak ada tahawul, tidak ada kaif, Pak. Aduh, lagi mau dikatakan turun naik dengan dalil itu ini bahlul. Nah, ini makanya antum bilang turun naik itu. Antum kan memahami dengan akalmu. Itu yang kelirunya itu kamu memahami Allah dengan akalmu. Sedangkan akalmu itu tidak bisa Bodohmu, Pasir dijangkau. Kebo. Kau sendiri yang mengartikan lo turun naik ke Pasir Kebo. Bodohmu itu nggak ketulungan, Pasir Kebo. Kau sendiri mengungkapkan itu bahasa naik turun. Kau sendiri yang tidak paham. Bodohmu Pasir Kebo, nggak ketulungan bodohmu. Jangan gitu, Bilang jangan bodoh dibilang lah. bodoh. Beliau ahli tarjih. Saya bisa bilang kamu bodoh 1000 kali bisa. Nggak usah mengucapkan kalimat Loh, kau semacam sendiri itu. yang artikan turun naik lo. Loh, sekarang saya tanya, kamu meyakini nggak nuzulullah itu terjadi nggak? Apa nggak? Kalau nuzul kita semua meyakini, tapi kalau Meyakini. orang lain Apa yang kamu tidak meyakini, ayo Apa mau yang dibilang kamu apa? yakini apanya? Hah? Yang kamu yakini apanya?
Nuzulnya, ya sudah Nuzulnya Allah nuzul gitu aja. Tapi saya Nuzul tidak itu meyakini apa? Allah turun naik seperti kamu. Enggak, nuzul itu apa menurut kamu? Ya nuzul wallahu alam. Wallahu alam Allah bimuradihi. diserahkan ke Allah, Pak Pasir Kepu diserahkan ke Wallahu Allah. alam bimuradihi. Nuzul Ini- Allah Allah. Sabar, Astagfirullah. kita gantian Pak Pasir Kepu ya. Itu Nah, kita nuzul serahkan yang kalian nuzulnya pahami itu apa? Ya, Nuzul, saya tidak nuzul. berani memahami. Saya kembalikan ke Allah. Loh, gimana kamu paham nggak bahasa Arab masalah nuzul itu? Saya Kamu paham nggak? kembalikan kepada Ayat Allah. sini? Bentar. Ada nggak satu tuntutan dari Al-Quran nanti atau khobar yang mengatakan bahwa nanti di akhirat kamu akan ditanya tentang nuzul Allah? Ada nggak? Makanya kami tidak masuk ke situ. Saya mengimani Allah nuzul, sudah. Iya, nuzul itu apa? Yang antum pahami Ya apa Allah nuzul? alam bimuradihi. Sudah. Gimana sih? Dipaksa kita Gimana? bayangkan. Oke, bagi tahu saya, kalam ulama mana yang menyalahkan pemahaman saya seperti Berarti ini? nuzul itu Kasih tidak tahu ada. saya. Berarti nuzul itu tidak ada. Saya imani Ada apa? Saya Antum tidak pahami tahu ada maksudnya. gimana? Nuzul antum pahami ada itu bagaimana? Saya tidak memahami maksudnya. Yang memahami hanya Allah. Saya serahkan seperti itu. Saya imani ayatnya. Aswaja pura-pura Saya imani blow on hadis. masalah nuzul. Iya. Oh, kamu berarti oke, Sabar, bagi satu sabar data dulu, dulu. sabar dulu kau sampah Rul. Saya tantang kamu hitam Dulu, putihnya. Sabar dulu sampah. Kalau kamu bilang blow on, saya tantang hitam putihnya. Jangan ngomong asalnya plus. Ini bab agama, apalagi Aku sifat-sifat bilang pura-pura Allah. blow on, pura-pura nggak tahu arti nuzul. Dungu, autis, Aurul autis diam kau bangsat. Kau Pasir Kepu, dari mana itu naik turun? Saya tanya kau, dari mana datanya itu naik turun? Ini seton ini dari tadi kata-katanya amburadul terus. Kau Ada Muhammad bin orang Abdul sama Wahab itu sekali. tukang sodomi, tahu kau? Gini, sebentar, Tan. Kita santai dulu. Jangan keluarkan kata-kata itu. Gini, saya mau minta hitam putih dari kalian yang mentafsir tentang nuzul. Kalau boleh ulama salaf, bagi tahu saya, ayo. Nanti Bentar. sama-sama keluarkan data nanti. Jangan omong-omong. Ulama salaf loh. Oke, saya bacakan yang pertama kali. Ini hadis akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim dari Abu Hurairah. Ya, perhatikan. Saya bacakan. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulli lailatin ila sama'id dunya. Hina yabqa thulusul lailil akhir. Yanzilu Rabbuna, ya, turun Rob kami, Rob kita, tabaraka wa ta'ala, ya, kullu lailatin setiap malam, ila ke itu menunjukkan apa? Apa tak? Lanjut. Nanti dipotong. Ila sama dunia, ke langit dunia. Oke, ke langit dunia. Ketika sepertiga malam yang akhir. Nah, sekarang saya tanya antum, ya, yanzilu rabbuna kullu lailatin ila sama dunia. Apa yang antum pahami ini? Ayo. Saya katakan sikap. Jangan katakan antum pahami, kita pahami dalil dulu ya. Antum minta dalil kan, saya kasih dalil sekarang. Oke. Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila sama'id dunya. Coba antum artikan dulu. Begini Pak. Sikap kami aswaja dalam menghadapi hadis atau ayat-ayat mutasabihat itu dengan dua jalan. Antum abata, antum terjemahkan dulu hadis ini. Yang antum pahami gimana? Kamu mau saya jawab atau tidak? Ya, jawab apa yang saya tanyakan. Jangan antum bernarasi yang lain. Kita bicara soal dalil. Antum tadi kan minta dalil. Saya sudah Ya. kasih dalil. Antum kan bernarasi. Iya, makanya begini Pak. Dalam hal-hal seperti ini kami itu tidak butuh yang detail. Cukup kami Kok imani begitu yang hadisnya. detail gimana sih? Ada hadis kok. Ada hadisnya. Oke, sekarang begini. Ini kan jawab saya mau jawab kan dipotong-potong, saya dipaksa menjawab sesuai permintaanmu. Kan ini lucu. Makanya sikap kami, ini pemahaman kami yang dipandu oleh ulama-ulama sebelum kami itu mengatakan ketika datang nas-nas yang tidak mampu kamu pahami, maka serahkanlah kepada Allah. Jangan dimanai sembarang. Oke, ketika saya berpemahaman seperti itu, kalau saya salah, katakan ulama mana yang mengatakan saya salah. Saya beri keringanan ini.
Oke, gini loh. Abata, antum pahami apa yang antum kira-kira hadis Sahih Muslim dan Bukhari ini dari jalur Abu Hurairah itu antum terima apa tidak? Terima. Oke, kalau Tidak antum ada- terima sekarang antum terjemahkan ke saya. Tidak perlu, karena saya tidak Nah, mampu itu antum kasih tentang dalil, ayat-ayat antum malah mutasabihat. Begini Heran Pak, saya itu loh. mau Antum tanya dalil. sebentar. Saya kasih dalil hadis. Saya itu Sekarang tidak tanya dalil, minta saya itu perkataan ulama lagi sekarang. tanyakan. Begini, yang saya tanyakan adalah pemahaman ulama tentang hadis tersebut. Bukan saya minta dalil terus diterjemahkan semaumu, bukan. Saya minta dari pemahaman ulama, termasuk tadi tentang ini kan berawal dari Kalau antum dalil minta Pak pemahaman Ulul. ulama, Abata, anak akan kasihkan pemahaman para ulama tentang ini. Cuman Silakan, anak minta silakan. antum jujur. Coba sekarang Iya, antum. kasihkan dulu pemahaman ulama dulu. Astagfirullah. Baru Tadi nanti antum saya minta dalil, sampai. saya kasih dalil. Sekarang antum minta perkataan para ulama. Antum ini lompat-lompat. Nggak jelas antum ini. Ya Allah Pak, ya kalau masalah dalil jangan pikir sampean saja yang bisa dalil. Oke. Sekarang Antum- ini dalam agama Sekarang, ini jangan dipaksa ketika kita tidak mampu menarasikannya. Kan begitu ya? Oke. Hmm. Oke, gini ya. Dalil yang pertama, saya kasihkan antum dulu ya. Yang pertama tentang hadis 7517 ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Hadis tentang apa? Tentang Isra dan Mi'raj. Di sini disebutkan hatta ja'a sidratul muntaha wa danal jabbar rabbul izza fatadalla hatta kana minhu qaba qausaini au adna. Ini dikomentari oleh Abu Hanifah. Ini dalam hal apa? Di dalam kitab apa? Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Ya, apa perkataan beliau? Imam Abu Hanifah berkata, "Inda masuila an hadisin nuzulir Rabb tabaraka wa ta'ala." Apa beliau katakan? Yanzilu bila kaifin. Ya, yanzilu bila kaifin Abata. Apalagi yang antum mau minta dari anak? Sudah. Silakan. Sudah. Jadi Yanzilu begini, Pak. bila kaifin. Justru itu selari dengan pandangan Imam Ibrahim Al-Laqai. Ya. Wa kullu nasin au hamatasbiha ya awilu au fawidu arum tanjiha. Bila kaifin tadi kan? Ya maka sudah didiamkan saja, jangan diarti-artikan. Imam Abu Hanifah mengatakan yang zilu itu antum paham nggak yang zilu? Yang zilu bila kaifin. Iya, kalau bila kaifin itu sudah diam. Kaifin Iya, yang kalau zilu bila ketika kaifin kamu itu memaknai turun. beliau menetapkan turun naik. nggak? Yang zilu bila kaifin itu turun nggak? Ini bahasa Arab, Pak. Tentang ayat-ayat mutasabih. Astagfirullahaladzim. Kok astagfirullah gini. Kita punya pandangan itu. Dari tadi antum minta dalil, saya kasih dalil. Antum minta lagi perkataan para ulama. Saya sudah kasih perkataan para ulama. Antum ini gimana sih? Sudah belum? Gini Pak, maukuf saya tentang ayat-ayat mutasabihat, kita imani ayatnya, saya serahkan kepada Allah tentang muradnya. Kalau ada yang menyalahkan pemahaman seperti ini, kasih tahu data saya. Itu maukuf saya. Oke, Abata, para ulama itu mereka menafikan turunnya Allah atau mereka menafikan bagaimananya Allah turun itu? Saya tanya antum, jawab. Saya belum pernah jumpa ada ulama salaf yang menerima Allah turun secara letterlek. Tapi kalau mengimani Allah punya sifat nuzul, itu saya terima, Pak. Iya, nuzul banyak itu apa? Abata, nuzul itu apa? Wallahu alam bimuradihi, ketika kata-kata seperti ini. Astagfirullahalazim. Abata. Gini Pak, Kacau. dari tadi saya sudah bawakan ya dari Syekh Marzuki, terus kemudian Imam Al-Laqai, ya. Itu mauquf kami dalam menanggapi ayat-ayat mutasabihat. Ada dua pilihan, sama ada mau tafwid, serahkan maknanya kepada Allah, kamu imani ayatnya. Ada maknanya, tapi kita tidak perlu mengetahui. Kemudian kalau mau dipaksa nanti akan terjadi takwil. Itu mauquf pada kami. Terus begini. Bagi tahu saya ulama mana yang menyalahkan pemahaman seperti ini. Kasih tahu saya.
Kasih tahu saya, Pak. Silakan Pak Basir Kebo. Pak Basir, buka mic-nya. Rul. Aku cuma debu, tanya pasir aja bang. Oke, oke. Jadi antum memanai turun itu apa? Yanzil itu apa arti? Saya tidak memaknai, Pak. Maukuf kami. Aduh, Gini. Maukuf kami dalam menanggapi ayat-ayat mutasabihat itu tidak memaknai tafwid Nah, serahkan. gimana orang para ulama memaknai? Antum, Ana udah bilang tadi Abu Hanifah. Itu kamu dalil Isra Mi'raj atau dalil ayat dari itu tadi? Sekarang Abata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau Mi'raj kemana? Ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha di mana? Wawalam, saya tidak pernah mengkaji itu. Enggak, coba begini. Ada nggak dalam agama ini fardu ainnya kamu harus mengetahui? Enggak. Antum Abata gini. Antum itu nggak usah bilang ada enggak. Karena antum minta dalil, saya kasih dalil, antum menolak dalil. Antum minta perkataan para ulama, saya kasih perkataan para ulama, antum menolak perkataan para ulama. Jadi udah selesai, udah nggak ada ininya. Nggak ada efeknya bagi antum. Anak kira diskusi kita akhiri aja kalau memang dalil antum tolak perkataan para ulama. Begini. Udah selesai, nggak ada. Sebentar. Bukan masalah selesai ya. Awalnya ini saksi semua orang. Dengan perkataan, dengan kalam Allah fa'alu lima yurid pada surat Al-Buruj. Kamu tadi mengatakan yaf'alu lima yurid. Terus saya betulkan fa'alu lima yurid. Kan gitu ya. Kamu mengatakan bebas Allah mau turun naik. Mau turun naik ya. Ya antum malah menganalogikan Allah berada sebentar. Sayap nyamuk. Sebentar. Saya antum kan ngomong sebentar. Allah berada di sayap nyamuk. Itu. Oh tidak gini. Ya Allah. Kita runut dulu. Udah runut gimana? Udah antum udah nggak bisa lah. Belum. Begini Pak. Udah, jangan sandingkan saya dengan Hilman. Hilman ini maha guru, syekh, muhaddis abad 21 yang dia tidak ingin berdiskusi dengan saya. Gitu ya. Tapi Hilman ini Gini. Yang gabung. Enggak gini. Sebentar gini. Ada tidak ulama yang berani menyalahkan ketika kita tidak memaknai? Udah antum Abata udah selesai. Kok sudah selesai? Pertanyaannya itu begini, ada tidak ulama yang berani menyalahkan ketika kita tahfidz tentang hal ini? Kan gitu ya? Lari. Ini Pasir Kepu ini seperti setan melihat Sayyidina Umar ketika Ustaz Hilman datang ini ketakutan kan gitu. Aku mau nanya, seton ini Syiah bukan? Kamu Wahabi kalau melihat orang di matamu semua Syiah ya bangsat ini. Oh, aku nanya kan. Oke, saya jawab. Sebelum nanya itu kan mesti ada indikasi. Saya jawab Ustaz. Jadi saya ini bukan agama daripada Muhammad bin Abdul Wahab An-Najd laknatullah gitu. Sama aku juga bukan. Jadi dari mana bang? Syiah atau bukan? Alhamdulillah saya Asy'ariyah. Kalau Ya, kamu kalau dari Syiah mana? itu kan bang, dia mengaku Asy'ariyah juga. Saya tanya, abang Syiah? Iya. Dari Saya mana bukan datanya? Syiah. Ya aku udah Kalau tanya sama kamu- Ibnu Syihab, mereka itu Asy'ariyah juga dirinya. Kapan? Dulu. Sekarang aku tanya, seton ini Syiah bukan? Itu aja dulu, jangan takir. Iya, oke, saya bukan. Tapi kamu pengikut Muhammad bin Abdul Wahab An-Najd laknatullah bukan? Bukan, aku nggak kenal dia kok. Oh, kalau Seton Albani? Nggak kenal. Oh, Seton Usaimin gimana? Sebentar dulu. Ini biar ramai ya, biar semua paham. Jadi begini, tadi itu mengatakan Tuhan turun naik semaunya, kan gitu ya? Tuhan Semaunya turun naik, Allah. ya bebas, silahkan Tuhan mau turun naik. Saya katakan dalilnya apa? Yaf'alu lima yurid.
saya katakan dalil itu bukannya fa'alul lima yurid tapi fa'alul lima yurid. Lah itu terus ulama mengatakan kalau fa'alul lima yurid itu ta'alluqnya kepada ya mungkin. Jangan semua digebyah ya. Terus kemudian beliau mengatakan dari istawa saja itu Imam Malik mengatakan bahwa Allah itu istawa'u maklum wal kaifiyatu majhul. Terus dia mengatakan kaifnya ada tapi tidak diketahui. Kan gitu ya. Lah ini saya tantang kepada Wahabi semua. Kalau ada ulama yang mengatakan bahwa majhul di situ seperti dimaknai majhul dalam gramatika Arab itu siapa? Siapa? Ayo nanti Pasir Kepo naik lagi atau siapa-siapa kalau sudah tidak ada Ustadz Hilman. Saya itu minta referensi itu. Terus Itu kemudian ada dia satu Wahabi bang, coba tanya itu. Seton Wahabi Wahabi. siapa? Kamu bukan Wahabi. Bukan. Ya terus siapa yang Wahabi? Itu seton Wahabi. Setan Wahabi, setannya Wahabi itu bukan Wahabinya. Iya Wahabi itu, kan setan Wahabi. Kan Wahabi juga. Tanya coba bang. Assalamualaikum Ustaz Hilman. Waalaikumsalam. Banyak dia tanya tadi pemahaman yang menyalahkan siapa. Pemahaman kita sama dengan apa yang dikatakan Imam Ahmad. Oh kabur. Iya. Itu ngeri itu. Hilman itu kalah dengan publik katanya, dalam artinya seperti itu. keteteran dan ketakutan ini. Gini aku tanya coba satu sama si Hilman dulu aku tanya. Bang Hilman, Kalau benar kenapa lari? Cuman itu. Kalau merasa benar ya kenapa kabur? mungkin dia menghindari kita. Cuman sebagaimana setan melihat Sayyidina Umar ketakutan. Aneh. Tidak masuk akal. Ini lucunya menurutku ya. Aswaja ini lucu. Dia menganggap zat Allah itu ada, tapi menolak zat Allah itu tinggi. Lah itu kan perkataan ulama. Dia menolak zat Allah itu besar. Dia menolak zat Allah itu apa lagi? Besar itu apa, Rul? Besar di situ apa, Rul? Allahu Akbar. Gunung itu besar. Allah itu besar. Terus besarnya seperti apa? Coba jelaskan dengan saya. Tak tahu Besar yang kita, dimaksud. itu yang kami tidak bisa menjelaskan bang. Besar ya besar, tinggi ya tinggi. Tidak tahu bagaimana. Ada bentuknya tidak besarnya di situ. Ya kalau bentuk ya ada yang sesuatu yang bisa dilihat itu berbentuk Bang. Kafir kamu. Makanya saya Kafir tanya kamu dulu abang mengatakan ini. Tuhan berbentuk itu kafir itu. Anda meyakini nggak nanti penduduk surga itu melihat Allah? Ya. Boleh nama anaknya. Sudah kita mau tanya. Allah antum bilang besar. Terus yang bilang zat Allah besar siapa? Sekarang tinggi dulu lah. Ya sudah iya. Kalian kan Yang bilang menerima, zat Hilman Allah tinggi. menerima kan zat Allah Bang. Oke, yang bilang zat Allah tinggi siapa? Cuman ya. Ya sekarang saya tanya, Oh, zat Bos Allah ini. itu tidak tinggi. Siapa ini? Itu perkataan Nak ulama. ketil lah, Bos. Menurut Bang Hilman zat Allah tidak tinggi. Nggak tahu, bukan tidak tinggi, nggak tahu. Kita nggak dikasih tahu terkait zat Allah. Jadi yang tinggi itu apanya? Sifat. Sifat. Jadi zat Allah ini nggak boleh memiliki sifat. Kan sudah dijelaskan sifat malah nggak boleh. Loh, kalau sifat bang, misalnya aku tinggi ya, misalnya aku 3 meter. Antum menyamakan diri antum dengan Allah. Enggak, aku sedang menganalogikan kata tinggi, sifat tinggi. Iya, maksud saya begitu antum menganalogikan sifat tinggi pada Allah melalui diri antum. Berarti nyamakan Allah. Saya menganalogikan sifat tinggi, bagaimana sifat tinggi ini? Kenapa dia dibilang tinggi? Kan abang menerima zat Allah kan? Iya, maksud saya kan yang kita bahas itu Allah. Terus antum analogikan dengan diri antum. Berarti antum menyamakan Allah dengan diri antum. Begitu. Kita sedang membahas sifat bang, sifat Allah melihat. Apakah Allah melihat, saya melihat juga? Apakah saya menganggap Allah itu sama dengan saya? Iya, maksud saya tahu antum bilang. Makanya saya tanya ketika kita bahas Allah, kemudian antum analogikan Allah, sifat tinggi yang kita bahas pada Allah itu dengan diri antum. Pertanyaannya,
berarti antum menyamakan Allah dengan diri antum karena analoginya pada diri antum seperti itu. Sekarang gini aja dulu, sesama makhluk saja dulu. Nah, sesama makhluk, oke, makhluk Ya. dan makhluk ya, Ya, oke, langit itu makhluk bukan? makhluk Makhluk. Langit itu tinggi nggak? apa? Langit itu tinggi nggak? Langit kalau zatnya enggak tahu tinggi atau enggak, kalau tempatnya tinggi. Coba Pak Sinambela, salah pahamnya di mana Pak Sinambela? Buka mic-nya Pak Sinambela. Pak Sinambela. Salah paham dia dijelasin ya si Hilmin, dia enggak ini Enggak kan dia mengatakan kan tadi kan dia mengumpamakan saya itu makhluk gitu. Coba salah pahamnya di mana coba? salah pahamnya di mana Pak? Yang saya tahu Tadi si Arul bilang begini, gimana? saya tinggi itu umpamanya saya ini orangnya tinggi. Ya. Nah, tapi si Hilmin disamain sama Allah gitu. Kan Oh, salah berarti- paham dia. Bukan, justru itu mentayin Pak. Apakah dalam Makanya gini sampean dengar dulu, Makanya sampean dengar dulu. Gini. Berarti di situ antara tingginya Arul dengan tingginya Allah itu sama-sama mempunyai ukuran. Itu mafhumnya dari perkataan tersebut. Makanya si Arul udah ngambil perumpamaan lain lah. Dia memperumpamakan seperti langit. Nah, Oke. Iya, kalau Pak. oleh Terus kurang- ya kurang tingginya jelasnya- Allah dengan kalau kurang tingginya langit jelasnya si sama-sama berukuran ya, gitu Pak? Si Langit ada Ilmi ukurannya, Bang Abata. Hah? Langit ada ukurannya. Enggak bisa Iya, ada ditentang ulama. makanya untuk lebih jelaskan si Hilmi itu untuk mengumpamakan ibaratnya langit. Jadi supaya lebih jelas si Ilmi nih, supaya dia paham. Pak, kenapa saya tanya begitu? Karena analogi yang dia bawa disematkan kepada diri seorang makhluk. Sedangkan subjek itu adalah subjek yang dibahas itu Allah Subhanahu wa taala. Poinnya dari antara subjek dan analogi yang dibawa adalah menyamakan konsep analogi yang mau diterapkan dengan subjek. Nah, itu ditentang oleh para ulama terdahulu. Mana mungkin akidah yang benar itu menyamakan Allah disamain sama makhluk? Nggak mungkin. Berarti akidah Arul itu benar ya Pak ya? Berarti akidah Arul salah dong. Salah atau benar Pak? Arul mengatakan Allah ada bentuk. Salah atau benar Pak? Takwilnya kayak apa? Kalian aja yang Assalamualaikum Pak Kiai. Salah paham. Waalaikumsalam. Enggak, Kalian sebentar aja ini salah dijelaskan paham. Pak. Takwil. Allah ada bentuk itu sampean sepakat atau tidak? Lah Bapak dengar sendirilah Rul. Allah Ya enggak berbentuk. percaya katanya. Nah, Allah Allah punya berbentuk. bentuk enggak Rul? Sepakat tidak Pak? Bang Pak Ilham? Hilman. Susah ngomong sama orang yang Bang nggak paham. Hilman. Yang nggak paham siapa? Coba bagi tahu saya. Arul mengatakan Tuhan ada bentuk. Kamu sepakat atau tidak? Susah lah Bentar. orang ngomong sama orang yang nggak sepaham ya gitu. Jadi susah. Iya, yang Bang tidak Hilman. sepaham itu antara kamu dengan saya atau dengan Arul? Ya kalau nggak sepaham sama dengan Ahlussunnah, Kamu Ahlussunnah atau bukan? mengimani satu iman. Gimana sih? Enggak. Kamu sepakat Tuhan ada bentuk atau tidak coba? Gimana? Tuhan ada bentuk. Kamu sepakat? Tuhan ada bentuk. Ah, Iya. Bentuk kayak apa, Mak? iya bentuk Ya, itu tidak. ada ukuran, ada panjang kali lebar, ada batasannya, ada bentuknya. Coba saya tanya, Bapak sudah pernah melihat nggak? Saya Yang ditanya tanya, itu, ada orang Bapak. mengatakan Tuhan berbentuk, itu kamu sepakat atau tidak? Coba saya tanya, Bapak pernah Sebelum tanya balik Pak, Bapak itu ditanya sepakat atau tidak. Kalau Jawab tidak aja, tahu, kalau tidak sepakat atau sudah sepakat, jawab dulu baru nanya. Begitu, Pak. Tidak Jangan tahu. tanya balik dulu, jawab dulu. Jawab aja nggak tahu, simple. Tidak tahu. Tapi sepakat Pak Agung Sisoko dengan Arul Tuhan ada bentuk sepakat. alam? Tidak Oh, tahu. ya. Wallahu alam. Kenapa kalau Karena kalau tidak- bentuk kalau ada dan tidaknya saja Anda tidak tahu, kenapa Anda menanyakan bentuk itu bagaimana? Aneh. Karena antum juga menanya-nanyakan sama aja sebenarnya. nanya siapa sih? Lain ini konteksnya Pak. Ayo diurut. Tanya. Allah punya zat itu, Allah punya zat Pak Kiai meyakini enggak?
Meyakini. Nah, meyakini. Sekarang yang ada itu cuma kholik dan makhluk saja. Selain itu nggak ada. Itu sama Ya, nggak udah, dulu? sepakat. Sepakat. Kan, Terus. sekarang langsung pertanyaannya saya ini, zat Allah, langsung zatnya ya, zat Allah itu bersatu dengan makhluk atau terpisah dengan makhluk? Ini di antara antum aja semua nggak sepakat masalahnya. Hah? Zat Allah itu bersatu dengan makhluk atau terpisah dengan makhluk? Kata Allah, amantu billahi wa bima jaa anillahi ala muradillah. Wa amantu bi rasulillah wa bima jaa an rasulillah ala muradi rasulillah. Begitu kata Imam Syafi'i. Saya Langsung aja jawab, bersatu dengan makhluk atau terpisah. saya menjawab sesuai dengan jawaban Imam Syafi'i. Tidak boleh. Jawabannya mudah itu loh. Loh, Zat ya Allah sudah, bersatu silakan Anda. dengan makhluk Ya sudah, atau terpisah silakan Anda dengan jawab. makhluk. Ya sudah, silakan Loh Anda kan tuh jawab. tak tanya, berarti kan sampai kemarin nggak ada jawaban ini. Berapa saya sudah hari yang jawab. lalu jawabannya? Gini Pak. Kami simpel jawabnya, terpisah. Oh, kata dia terpisah. Kata Orang, dia ya. saya bukan ke Bang Arul, Bang Kiai, Pak Abata, sama Ustadz Gini, Iman Pak. Saya sudah ini. jawab. Saya jawab sebagaimana perkataan Imam Syafi'i. Kok gimana sih? Gimana jawaban Imam Syafi'i? Coba terjemah. Imam Syafi'i mengatakan amantu billahi wa bima jaa anillahi ala muradi wa amantu bi rasulillah wa bima jaa an rasulillah ala muradi rasulillah. Itu perkataan Imam Syafi'i. Gak bisa diterjemahkan kah perkataan Imam Syafi'i kayak Oke, terjemahannya begini, saya beriman kepada Allah dan apa-apa yang datang dari Allah sesuai dengan kehendak Allah. Dan saya beriman kepada Rasulullah dan apa-apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan kehendak Rasulullah. Itulah keimanan kami. Lah Ya, kalau itu Bapak sama mau- kalau Itu pengakuan kalau doang, itu Pak. sepakat. Itu sepakat. Yang saya tanya itu loh, bukan tentang itu. Jawabannya jangan melenceng. Pertanyaan saya, keyakinannya Bang Hilman itu zat Allah bersatu atau terpisah dengan makhluk. Nggak tahu. Kita nggak dikasih tahu. Memang ada kah dikasih tahu tentang bersatu dan terpisah? Kalau ada, tolong kasih tahu saya. Gimana? Kalau memang ada hadis atau ayat yang menyatakan Allah terpisah atau bersatu, tolong kasih tahu saya. Sekarang apa bedanya kalau kita mengimani Allah di atas seluruh makhluknya? Antum tanya menempel lah, butuh lah, kita tidak bisa tahu. Dan kita berhenti cuma mengimani. Apa bedanya? Beda kalau Anda bicara Ar-Rahmanu 'alal Kalau arsy itu istawa. kalau itu Lah, antum saya anggap jawab beda, ya, sedangkan tolong jangan kamu nggak. dipotong. Saya jawab ya, tolong jangan dipotong. Kalau Anda bicara tentang di atas atau ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, itu ada pendapat ulama. Semisal perkataan Imam Ahmad untuk menolak makna atau perkataan Imam Malik terkait hal seperti itu tidak makul. Ada perkataan ulama. Kemudian ada takwil ulama menjadi istaula. Sedangkan perkataan yang Anda sampaikan itu kita tidak dapati pembahasan ulama. Sekarang saya mau tanya balik ke Anda. Anda tanya tadi, toh jawaban Anda apa dan dalilnya mana? Loh, saya tanya antum dulu nggak dijawab, kok malah tanya balik ke saya. Saya sudah jawab. Dulu. Enggak, Saya sudah jawab dengan jawaban dijawab Imam itu. Syafi'i. Itu nggak dijawab namanya. Lah berarti Anda mengatakan Imam Syafi'i tidak menjawab berarti. Begini, Saya Pak. tidak tanya sama Imam Syafi'i, saya tanya sama Lah saya mengikuti Imam Syafi'i. seperti Apa standungan? Gini Pak Agung, saya nerocos sebentar. Mauquf aswaja itu tidak berani menafsirkan yang lebih-lebih dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan Allah. Artinya kita sudah menjawab sedemikian, itu sudah jawaban. Lah sekarang yang kami ingin tahu pandangan kamu terhadap ayat-ayat tersebut seperti apa? ya sama saja kan, kami mengimani Allah istiwa ala arsy istawa. Sudah selesai sampai di situ. Bagaimana dan sebagainya kami tidak tahu dan kami cukup mengimani saja. Iya, makanya saya itu selalu jelaskan tentang orang yang mengimani Allah istawa alal ars itu kami tidak pernah membantah. Yang kami bantah
yang kami bantah, mereka mengatakan Allah di atas aras. Jika ditanya Allah di mana, Allah di atas. Ini yang kami bantah. Kita tanya Sekarang dulu, kan yang- Pak. Boleh saya, kalau Pak, yang terkait mengimani- iman antum ya, terkait iman antum. Bagaimana kalau ada orang dengan yang mengatakan tentang ayat atau hadis yang di langit atau di ars, itu dia mengatakan bahwasanya Allah bertempat di situ. Itu benar atau salah? Gimana? Allah dari, saya kasih contoh spesifik lah, dari hadis, dari riwayat yang mengatakan Allah di langit, dia mengatakan Allah bertempat di dalam langit. Itu benar atau salah? Saya tidak pernah meyakini seperti itu. Dari Saya kemarin tidak tetap tanya keyakinan Allah. antum. Saya tidak tanya keyakinan antum. Ya. Yang saya tanya adalah sudut pandang antum terkait pernyataan Allah bertempat di dalam langit. Saya tidak pernah tahu pernyataan itu, tidak pernah mengerti. Saya tidak Yang tanya saya antum tahu atau tidak tahu. Yang saya tanya pernyataan itu salah atau benar. Sikap antum lah. Sikap antum Nah, tentang kalau saya- orang yang seperti itu. Contoh Nah, itu beginilah dari sikap mana? kami, gini. Sikap kami terhadap ayat-ayat istawa alal ars kita Yes. imani, dan kita tidak pernah menyalahkan orang yang mengimani seperti itu. Namun ketika ada orang yang menetapkan bahwa Allah bertempat di atas aras, itu yang kami salahkan. Itu sikap kami. Sekarang sikap kamu coba. Kalau sikap saya ya jelas Allah itu di atas seluruh makhluknya, Iya. termasuk tempat. Sudah itu. Termasuk Pak, tempat. saya Karena tanya. tempat itu makhluk. Termasuk yang tempat. saya tanya begini, Pak. Menurut antum, orang bilang Allah bertempat di dalam langit. Itu benar atau salah? Itu saja. Sikap antum bertempat- lah. Ya, kalau bertempat di dalam, di garis bawah di dalam langit loh ya. Oke. Dia mengatakan seperti itu di dalam langit ya jelas salah. Oh, Kalau di atas langit, kalau di atas saya kasih langit. tahu Pak yang mengatakan siapa? Yang dalam mengatakan langit. itu, iya, yang mengatakan itu adalah namanya ini Muhammad bin Soleh bin Muhammad Al Utsaimin dalam kitab Majmu' Fatawa. Ini buktinya. Dia mengatakan di dalam hadis jariyah itu bagian dari sifat Allah tentang penetapan makan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah ada di dalam langit. Di dalamnya mana? Di kata-kata di dalamnya Iya. mana? Fi itu artinya di dalam, Pak. Itu nggak selamanya di dalam. Fi sama Apa? itu bukan di dalam, di atas langit. Loh, Itu di dalam bahasa maksa. Arab Allah itu, bahasa Arab di atas itu Allah, bukan fi. Dikasih ajar kok malah ngajarin ini Darul ini ya. Anda ini Susah. kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu, bukan langsung bilang fi itu di atas. Gimana fi di atas? Pak, huruf J, Pak, fi ala itu huruf jer. Kalau yang Bapak maksud di atas itu maknanya istilah, diletakkan pada huruf yang tulisannya ala. Ya, Kalau anggaplah huruf itu. yang tulisannya anggaplah fi itu maknanya zorfia, dalam bahasa Indonesia diartikan di dalam. Bapak bilang di Ya, atas, anggaplah. ketemu di mana? misalnya anggaplah itu salah. Sekarang saya tanya. Indah, Kalau Allah memang di- salah kok kata Bapak kalau- tadi, salah. Iyalah, ya saya sekarang Coba saya Bapak, tanya. coba biasanya Allah itu itu jangan tinggi di jangan- atas jangan seluruh ngeyel makhluknya. lah. Antum menurut antum gini gimana? loh. Anda mengkaitkan dengan kata-kata semisal atau misalnya itu sudah salah. Jadi di dalam dan di atas itu dua apa namanya itu kata-kata yang sangat mengarah kepada makhluk gitu. Walaupun antum bilang Allah Ta'ala di atas langit atau dia atasnya langit, itu sudah salah. Itu loh. Allah di atas seluruh makhluknya. Ya iya, Termasuk langit, Anda sudah begini, termasuk aras. Anda sudah menetapkan di atas seluruh makhluk. Itu sudah namanya memberikan kaif itu, Pak. Itu sudah memberikan makna. Walaupun tidak menetapkan secara sore kata-kata di atas ini begini. Tetapi ketika Anda menyampaikan di atas, ya, itu sudah memberikan kaif. Dan kaifnya tidak harus dia ditakyin, harus tetap di sini begitu dan sebaliknya.
Coba lu. Bentar bang, kalau menetapkan Allah melihat, apakah itu kita sudah menetapkan kaif itu? Bagaimana? Kalau aku menetapkan Allah melihat, apakah saya sudah menetapkan kaif? Bagaimananya? Jawab. Yang enggak lah. Gini Pak. Ya udah sama aja itu. Bang, Berarti sadar, nggak sadar. menetapkan Ya, enggak kaif, beda lah. menetapkan di atas itu. Ngawur kamu. Ini hanya permainan kata-kata semua aja sebenarnya. Bukan, Satu ya, yang permainan kemarin. Kata-kata masa bisa di dalam langit artinya. Ya, terus di mana? Kalau di dalam langit saya nggak setuju, Di tapi atas kalau di langit atas bisa. seluruh makhluknya itu Oh, loh. kalau di atas berarti setuju. Di atas seluruh makhluknya, termasuk tempat. Oh, berarti ada tempat dalam satu ruangan, di situ atasnya Allah, bawahnya makhluk gitu. Nah itu bayangan antum, kami Lah ya tidak bukan pernah bayangan. membayangkan Kalau seperti itu. kalimatnya seperti itu ya berarti kan secara terbersit kan seperti itu, spontanitas. Gimana Mas, toh? Sekarang Begini, saya begini, tanya, sekarang saya Saya tanya, simpelkan antum dulu, meyakini Pak. nggak besok Pak, di surga Pak, itu Pak, melihat Allah itu Pak Agung. meyakini nggak? Pak Agung, begini Yakin. saya simpulkan dulu ya. Saya simpulkan dulu. Biar nanti ini kan sudah lama sangat ya pembahasannya, biar nggak jadi rancau. Jadi begini Pak. Pandangan aswaja, pandangan Ahlussunnah wal Jamaah ketika membicarakan sifat-sifat Allah itu tidak semua kita harus tahu. Itu pandangan kami. Tidak semua harus diterjemahkan letterlek dan kita harus tahu secara detail. Artinya ketika kita menjawab tidak tahu, itu justru kita sudah tahu. Seperti apa? Kalam Imam Malik berkata, li ana ajja al ma'rifati ma'rifatu. Terus diteruskan lagi Abu Lais As-Samarqandi, li ana idrokal idroki idrokun. Jadi lemahnya kamu dalam mengidrak tentang zat-zat Allah dan sifat-sifat Allah, itu maknanya kamu sudah bermakrifat kepada Allah. Itu mauquf dari aswaja. Berbeda dengan mauquf dari Wahabi. Harus tahu detail. Nah, ini payah Pak. Ini payah. Nah itu nanti akan melazimi siapa mujasimah dan siapa musabihah dan siapa ahlussunnah.